Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk teman-teman semua. Jadi tadi ada pertanyaan yang menarik diskusi yang terakhir, bagaimana mempercepat. Sebenarnya mempercepatnya itu tidak untuk artificial intelligence, tapi juga semua algoritma yang masih bisa dimungkinkan untuk diimplementasikan secara hardware. Jadi ini saya sebelum ke materi inti, saya coba untuk nimbrung sebentar gitu. Jadi riset saya dalam sejak lama itu memang ke arah akselerator. Saya dulu mengerjakan implementasi filter secara hardware, dan pada saat itu bisa hasil atau produknya bisa lebih cepat dari kepunyaan Texas Instruments. Karena ketika Texas Instruments menggunakan satu modul yang disebut sebagai apply and accumulate, saya bisa membuat lebih dari satu modul untuk satu chip pada saat itu. Sehingga proses perkalian yang dilakukan secara sequential itu bisa kita lakukan secara pipeline ataupun paralel, karena kita menggunakan lebih dari 1 Mac. Sedangkan produk Texas pada waktu itu masih 1 Mac aja, tapi kita bisa menyesuaikan dengan koefisien filternya sekitar pada saat itu saya cobakan untuk 16 Mac. Jadi terus kemudian berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini. Kita yang ada di lab saya kebetulan punya lab induk gitu ya, dan lab pribadi gitu, mengerjakan implementasi algoritma yang awal-awal itu untuk kriptografi, atau lebih banyak ke kripto, misalnya AS, RSA, dan seterusnya, ke sebuah chip implementasinya. Dan itu kita sebut sebagai akselerator, karena memang fungsi atau tugasnya untuk mempercepat komputasi itu sendiri. Kemudian yang terakhir kita coba untuk ke jaringan sariawan menggunakan metode high level synthesis. Jadi proses dari penulisan algoritma dalam bahasa mesin atau hardware description language itu kita sebut sebagai sintesis. Nah, dalam perkembangannya ternyata vendor-vendor chip yang kita sebutkan tadi itu kita sebut sebagai FPGA, itu membuat software yang tingkat sintesisnya lebih tinggi atau high level synthesis, di mana kita yang berencana melakukan implementasi algoritma itu cukup menuliskannya dalam bahasa C atau sistem C atau semacam itu. Jadi tidak perlu menggunakan bahasa HDL ataupun hardware description language. Itu gambarannya. Jadi sudah ada satu paper saya di konferensi dengan mahasiswa saya mengenai HLS maupun tentang waktu itu yang terakhir AS gitu ya, kripto. Nah, itu sekedar gambaran untuk mempercepat proses ataupun algoritma yang memang kita inginkan untuk dipercepat, mengingat sumber daya komputer yang kita gunakan tidak cepat gitu ya, tidak bisa mendukung komputasi cepat.
kita di lab juga ada pemasangan GPU gitu ya, dan itu pun juga tidak bisa mempercepat gitu ya mahasiswa saya yang untuk mengimplementasikan rekognisi perahu-perahu itu ya dari citra satelit itu butuh pelatihan itu yang komputernya harus ditinggal itu sampai 1-2 hari baru selesai. Itu kira-kira gambarnya. Untuk melengkapi diskusi yang akhir tadi ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan hari ini sebenarnya terkait dengan aplikasi JST itu sendiri ya. Sebentar. Ini saya coba untuk share. Nah, ini adalah produk terakhir dari lab kita. Kalau yang sekarang sedang berjalan, ada beberapa mahasiswa saya sedang mencoba untuk mengimplementasikan, ada 2 topik yang masih terkait dengan kripto, dengan implementasi dengan FPGA. Kemudian yang baru saja selesai ujian kemarin, sebenarnya itu juga bisa saya sampaikan, tapi yang saya persiapkan ini aja dulu. Itu mengenai implementasi CNN pada FPGA. Itu yang sudah, alhamdulillah sudah lulus ujian kemarin Jumat siang itu terkait dengan pengalian sumber daya. Jadi sudah agak lebih spesifik, sudah agak lebih teknis. Pengalian sumber daya yang sering dipakai untuk suatu implementasi CNN itu menggunakan basis memori. Dan itu mahasiswa saya S1 itu berhasil melakukan migrasi gitu ya. Dari karena borosnya di suatu tempat itu kemudian kita bikin supaya tidak boros sumber dayanya di tempat yang sama tapi dengan cara yang beda. Itu yang kemarin barusan selesai ujian produknya itu dari lab kita itu implementasi. Kemudian yang sebelumnya itu adalah jadi identifikasi. Saya akan mencoba menyampaikan yang di luar implementasi karena memang topiknya menyesuaikan aja, karena memang di lab kita itu ada dua hal yang kita kerjakan. Yang pertama signal processing, yang kedua adalah sistem berbasis FPGA gitu kan. Nah, nanti saya juga bisa akan menyampaikan kalau memang ada waktu dan kesempatan, saya bisa menyampaikan yang topik kedua itu embedded system berbasis FPGA, terutama di bagian akseleratornya. Sedangkan yang kita kembangkan sekarang identifikasi yang roadmap bacaan Al-Quran itu sampai ke identifikasi makroj menggunakan MFCC dan JST untuk taskinul harf dan tasdidul harf. Oke ya, jadi nah kemudian latar belakangnya ini. Ya, latar belakangnya bahwa ya oke, ini dari segi syar'i gitu ya. Teman-teman muslim ini sudah insya Allah sudah ada paham gitu ya bahwa membaca Al-Qur'an itu harus dilakukan dengan benar. Jadi baik dari segi tajwid maupun makhraj hurufnya. Jadi sebenarnya problem maaf ya, problem dalam implementasi sistem cerdas maupun artificial intelligence atau machine learning, deep learning dan seterusnya itu karena memang berangkat dari konsep bagaimana komputer atau bagaimana mesin itu bisa menirukan cara berpikir manusia untuk mengambil keputusan.
Ya, tapi saya yakin tidak akan bisa sama dengan manusia, tapi paling tidak mendekati cara berpikir. Gitu ya. Sehingga muncul jaringan saraf tiruan, kecerdasan buatan, machine learning, deep learning, gitu ya. Di mana kemudian sekarang kita lihat bahwa perkembangan dari deep learning misalnya itu sudah melampaui dari kemampuan manusia itu sendiri. Jadi mungkin bisa lebih cepat, lebih akurat gitu ya. Walau alam itu, tapi yang jelas bahwa perkembangan kecerdasan artifisial atau peran kecerdasan artifisial ini sudah sangat pesat sekali, sangat melesat gitu ya. Dulu waktu saya S3 itu mungkin masih awal-awal gitu ya. Sekian puluh tahun yang lalu itu masih awal-awal AI, jadi saya sendiri tidak menggunakan kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan model prediksi Gunung Merapi pada saat itu. Ya, erupsi Gunung Merapi. Tapi model yang saya bikin itu sekarang sudah harus dilakukan adaptasi karena morfologi dari Gunung Merapi ini dalam kaitan signal processing ini sudah sangat berbeda, sehingga pada tahun ini saya bekerja sama dengan teman yang ada di geofisika mencoba untuk melakukan analisis seismik itu menggunakan machine learning, ya, menggunakan machine learning. Data berupa data satu dimensi, hanya domain atau ranah waktu, tapi bagaimana kita bisa menirukan para pengamat, para pengamat gunung api itu bisa menyimpulkan ya, dengan melihat data itu bisa menyimpulkan kalau ada gejala-gejala event tertentu, misalnya erupsi, meletus dan seterusnya. Nah, itu dari sisi seperti itu. Nah, baik teman-teman, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali ke topik yang ingin saya sampaikan. Jadi atas dasar seperti ini, maka harus diketahui oleh para ahli ustadz gitu ya, untuk membantu dalam mengajarkan cara membaca. Ya, hanya saja memang ini kita lakukan dengan mesin gitu ya. Nah, latar belakang yang atas ini memang ya seperti ini gitu ya. Nah, belajar melalui bimbingan guru. Ya, ini yang pertama ini. Murid membaca dari Al-Qur'an, guru nanti bisa menilai bacaan Al-Qur'an itu sendiri, dan nanti guru akan bisa mereview ya bacaannya benar atau tidak. Cuman memang memiliki keterbatasan terutama di masa pandemi ini, jadi mungkin kalau yang mau belajar itu banyak, mungkin kapasitas di ustadz atau gurunya tidak mencukupi ya, sehingga perlu ditambah misalnya, tapi juga itu bukan satu-satunya solusi. Kita masih bisa mencoba untuk menggunakan speed processing. Ya, processing, kemudian karena kita ini membaca itu mengeluarkan suara, nah dari suara itu dan apa yang sudah dilakukan oleh para ustadz guru ngaji, kita bisa mengenali ini apa namanya, karakteristik suara itu sendiri, sehingga kita bisa mengenali bacaan huruf hijaiyah yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Sehingga dari sini nanti kita coba melakukan implementasi gitu ya. Ya tentu saja memang yang sudah dikerjakan ini memang mencoba untuk menggunakan resource yang ada, sehingga nanti di bagian
belakang itu ada semacam video yang akan Google Colab gitu ya. Itu daripada kita kerepotan install itu juga bisa menggunakan Google Colab, semuanya harus. Nah, sebenarnya sudah ada penelitian yang terkait dengan penilaian bacaan Quran ataupun tajwid. Itu jadi ada yang menggunakan 1 huruf dan ada yang menggunakan 2 huruf. Yang menggunakan 1 huruf sudah dilakukan oleh Wahyuni 2017, hasilnya 92,42% menggunakan metode MFCC dan CST. Untuk 3 huruf hijaiyah yang memiliki kemiripan suara, one to many. Kemudian ada yang menggunakan 2 huruf. Kalau menggunakan 2 huruf itu dalam pembacaan Al-Quran itu ada dua jenis gitu ya, ada 2 jenis. Jadi taskinul harf dan tasdidul harf. Yang taskinul harf itu 2 huruf, yang 1 disukunkan. Kalau yang tasdidul harf, yang kedua ditasdidkan. Nah, ini sudah dilakukan Tian Wahidah 2011 menggunakan 2 huruf menghasilkan akurasi 100%. Dengan one-to-one dan masih memiliki kendala pada one-to-many. Menggunakan MFCC dan MFC untuk 10 huruf hijaiyah. Nah, yang kita lakukan pada topik ini tetap ada 2. Jadi kita lakukan untuk tasdidul harf dan taskinul harf ya, menggunakan MFCC yang kemudian nanti ciri khas dari audio itu melalui MFCC dicek menggunakan di CST, kita bisa mendapatkan keluaran benar dan salah. Oke. Direncanakan seperti ini. Sebentar. Nah, ini. Sinyal suara dari 15 orang, jumlah huruf kita pakai semua, 12 kali 2, taskinul dan tasdidul, masing-masing diulang 5. Sehingga banyak data, 900 data untuk taskinul dan 900 data untuk tasdidul. Sehingga total ada 800 data. Nah, kita akuisisi dulu menggunakan ini. Kemudian kita lakukan pra-pengolahan ataupun normalisasi. Kemudian baru kita lakukan ekstraksi ciri MFCC dengan normalisasi. Baru kita klasifikasikan dengan JSTBP untuk mendapatkan hasil. Nah, ini kita kelompokkan juga huruf-huruf ini, huruf yang mudah untuk dibaca dengan benar, seperti mim, ba, gitu, a, gitu, hamzah, gitu ya. Kemudian huruf yang sulit dibaca dengan benar, seperti short, dot, gitu ya. Dan ada huruf yang sering dibaca oleh pembaca, misalnya sin, sod, ta, to, zal, zo, gitu ya, ha, gitu ya. Nah, ini kita kelompokkan seperti itu. Tapi kalau untuk yang ini ya, nah, misalnya untuk data kita coba lihat sebentar. Nah, ini dibaca pokoknya. Dibaca sampai selesai. Jadi a, ab, am, adl, ya, kemudian ash, as, at, dan seterusnya sampai selesai.
Kemudian itu akuisisi datanya, kemudian kita olah, kita ekstrak, kita klasifikasi. Ya, sinyal aslinya seperti ini, kemudian dinormalisasi jadi seperti ini. Nah, ini detailnya gitu ya. Ekstraksi ciri MFCC dengan normalisasi hasilnya seperti ini. Ya, ini ada hasil MFCC. Jadi MFCC itu adalah rate change ya, perubahan laju gitu ya. Cirinya adalah kebalikan gitu ya. Jadi kalau ada istilah spektrum, kalau di MFCC itu cepstrum gitu ya. Ada istilah spektral, kalau di MFCC ada cepstral gitu ya, dibalik gitu. Jadi hasil dari spektrum itu dilihat lagi sehingga menjadi atau diolah menggunakan logaritmik sehingga jadi cepstrum. Nah, itu ternyata memang untuk MFCC itu untuk sinyal-sinyal speech ataupun audio itu sangat cocok dan banyak dipakai sehingga itu menjadi ciri khas. Ya, menjadi ciri khas. Sedemikian hingga kita bisa menggunakan itu untuk proses yang memang kita inginkan. Nah, hasil dimensi ciri MFCC bisa kita lihat di sini setelah dilakukan reduksi ciri. Yang Taskinul Harb itu ada koefisiennya 12, 19, 32, ini juga sama. Cirinya 12 itu ada 60, yang 19 ada 95, yang 32 ada 160. Baik Taskinul maupun Tasdidul itu cirinya sama. Nah, ciri ini kita pakai. Ya, yang kita gunakan gitu, ceritanya. Nah, arsitektur kemudian masuk di bagian yang saya sebutkan ini. Ada JST PB-nya ya. Itu adalah terdiri atas 60, 95, 160 seperti ini. 60 ada yang karena terkait dengan ini. 60, 95, 160 ciri. Nah, lapisan luar memang hanya terdiri dari 2. Untuk benar atau salahnya. Kemudian, maaf, hidden layer ataupun lapisan tersembunyi, jumlah node-nya dihitung berdasarkan 2/3 dari jumlah node masukan. Ditambah dengan jumlah node luaran. Sehingga masing-masing untuk 60, 95, 160 node masukan, kita punya lapisan hidden layer 42, 65, dan masing-masing 42, 65, dan 108 gitu. Nah, di sini pelatihan menggunakan model JST, ini data uji, ini modelnya misalnya sudah kita dapatkan, maka hasilnya nanti hanya benar dan salah. Jadi ada proses pelatihannya itu sendiri dan ada proses pengujiannya. Nah, proses pelatihan dan pengujian bacaan makrot diimplementasikan pada setiap huruf hijaiyah menggunakan sistem yang seragam. Sehingga dalam sistem deteksi bacaan makrot memiliki 2 proses deteksi bacaan untuk 12 huruf hijaiyah. Nah, kita pakai untuk pengujian, pelatihan dan pengujian untuk pengukuran akurasi dan seterusnya menggunakan 10-fold cross validation. Ini data ujinya. Yang sisanya adalah
data latih. Nah, untuk bagian data latih dan data pengujian itu dari 75 itu yang 54 data pelatihan, 6 data pengujian, ditambah data pengujian di luar pelatihan itu ada 15. Oke, yang bagian Stanford Cross Validation itu untuk mendapatkan nilai akurasi, presisi, TPR, dan FDR. TPR itu adalah true positive rate, FDR itu adalah false discovery rate. Nah, ini hasil dari akurasi dan presisi secara keseluruhan untuk Taskinul Harf. Koefisien 19 dan 32. Ya, ini kalau kita lihat, semakin banyak koefisiennya semakin akurat. Ya, itu berlaku Taskinul maupun yang kedua Tasdidul, ya, Tasdidul Harf. Jadi pada yang perlu kita ketahui adalah prosesnya seperti yang sudah itu ada pelatihan dan pengujian. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal-awal gitu ya. Untuk proses pelatihannya itu kita bisa menggunakan superkomputer ya, ataupun dengan bantuan bantuan GPU atau menggunakan bantuan akselerator itu ya. Jadi ya itu solusi yang bisa kita berikan terkait dengan sistem kecerdasan artifisial itu sendiri. Jadi problem secara teknis itu mungkin tantangan kedepannya memang tadi Pak sudah sebutkan, pengembangan yang berikutnya seperti kayak yang terjadi pada YOLO itu ya, versi 1, 2, 3, 4 ini sekarang ada satu mahasiswa saya menggunakan YOLO sekarang sedang mengerjakan proposal skripsi untuk navigasi pada Robobot gitu ya. Karena kebetulan saya sebagai pendamping tim Robobot di UGM Gamantari ya. Itu sehingga sekalian saja kita bikin roadmap penelitian yang terkait dengan Robobot itu sendiri ya. Karena ada divisi yang juga drone itu pembimbingnya adalah teman saya yang lain gitu ya. Tapi saya pribadi memang sebagai pembimbing dari tim Robobot UGM. Nah, salah satunya adalah di salah satu kompetisi itu menggunakan menggunakan kamera untuk melakukan navigasi. Nah, itu mahasiswa saya mengusulkan solusinya menggunakan YOLO gitu ya. YOLO versi 3 kalau nggak salah yang diusul. Nah, ini kan problemnya kalau untuk Citra mungkin lebih berat lagi dibandingkan kalau speed seperti ini. Jadi data yang dilibatkan tentu sudah lebih banyak, itu jauh lebih banyak dibandingkan kalau hanya sekedar sinyal suara. Karena video itu tidak sekedar citra, tapi rentetan citra atau rentetan frame citra. Jadi prosesnya memang menuntut untuk resolusi yang lebih tinggi dan lebih cepat atau mendekati atau paling tidak harus real time. Sehingga kan secara teknis itu sudah pengujian ya. Pelatihan mungkin bisa dilakukan secara
secara offline dulu, kemudian nanti diterapkan. Nah, saya kira itu untuk apa namanya, penerapannya itu sendiri bisa memaksa, mungkin ya istilahnya memaksa, atau membuat kita menjadi berpikir kreatif, mengembangkan model ataupun algoritma yang bukan mungkin ya, tapi saya setuju tadi Pak Jo mengatakan lebih baik gitu ya. Algoritma yang kedepannya itu algoritma yang lebih baik, lebih cepat, lebih akurat, lebih presisi, dan seterusnya. Tentunya seperti itu. Di luar itu kan nggak ada gunanya membuat pengembangan yang lebih baru yang tidak lebih baik itu kan. Nah, tapi apa yang saya sampaikan di sini itu adalah contoh implementasi aja. Bahwa kita juga bisa menggunakan jaringan saraf tiruan dengan bantuan melihat karakteristik dari hasil MFCC-nya tadi, ya, karena MFCC memang menggunakan domain mile frekuensi, di mana untuk aplikasi audio atau aplikasi speed processing, MFCC itu banyak digunakan atau banyak dimanfaatkan. Jadi sebenarnya intinya adalah jika Bapak Ibu menyimpulkan secara garis besar, itu intinya adalah ciri ataupun karakteristik. Jadi makanya di dalam machine learning itu ada supervised dan unsupervised learning, karena memang pada dasarnya manusia itu bisa belajar menggunakan guru atau melakukan tindakan belajar tanpa menggunakan guru, otodidak gitu ya. Jadi kalau supervised learning mestinya ada bahan-bahan untuk trainingnya, sedangkan unsupervised kita mencoba untuk mengklasifikasikan sendiri tanpa adanya guru. Nah, itu perkembangan kecerdasan artifisial yang saya tahu untuk aplikasi ya apa saja. Dan alhamdulillah memang kita sudah punya koleksi buku-buku berbahasa Indonesia dari rekan-rekan kita yang sudah bersedia menulis. Salah satunya adalah mantan mahasiswa S3 saya, Pak Suyanto, itu yang aktif menulis buku-buku terkait kecerdasan artifisial ini. Saya suka dengan gaya penulisan beliau, Pak Suyanto. Nah, jadi kita beruntung karena buku-buku berbahasa Indonesia sudah banyak bermunculan, ya, sudah banyak beredar gitu ya. Ya, walaupun kita juga masih tetap menggunakan buku-buku CST. Nah, saya masih ingat ketika dulu sekolah S3 itu saya pernah beli buku neural network untuk signal processing. Ya, pada itu saya cuma iseng-iseng aja itu ya. Karena apa yang dilakukan pada saat itu membuat model itu sudah bikin pusing gitu. Sehingga ketika saya membaca buku itu kok malah tambah tidak mudeng. Itu terus buku itu akhirnya ya saya simpan aja hingga 1-2 tahun yang lalu saya buka lagi, ternyata memang pada saat saya mengerjakan atau menyelesaikan disertasi, neural network itu sedang mulai berkembang gitu ya. Itu di akhir tahun ya sekian puluh tahun yang lalu, saya agak lupain. Nah itu. Jadi sekarang saya baca kembali dan ternyata memang menarik dan kompleksitas matematiknya juga ada di situ gitu ya. Sebentar.
Nah, jadi judul bukunya adalah Applied Neural Network for Signal Processing. Itu saya beli dulu di waktu di Jerman itu tahun 2000. Jadi sudah sekian puluh tahun yang lalu. Tahun nggak kelihatan karena background-nya ya. Tapi judulnya adalah Applied Neural Network for Signal Processing. Itu tahun 2000, jadi udah 20 tahun lebih ini. Itu saya baca-baca baru ngeh itu. Oh, ternyata caranya begini. Isinya cuma memang persamaan matematik. Kebetulan memang disertasi yang saya kerjakan pada itu memang modeling, jadi memang banyak bicara dari sisi matematisnya. Oke. Jadi kalau kita bicara ide dasarnya adalah bagaimana sebuah mesin bisa menggantikan ustadz gitu ya tadi ya. Menggantikan guru ngaji, itu ya berarti harus kita latih gitu ya. Ya, pendekatan saya sampaikan di sini adalah taskinul harf dan tasdidul harf. Kalau yang sebelum-sebelumnya di lab kita di signal processing itu kita ngecek apakah memang orang itu kalau mendengarkan murotal Quran itu bisa rileks atau enggak, itu sudah kita lakukan penelitiannya beberapa tahun yang lalu menggunakan gelombang otak yang kemudian memang harus kita kenali. Jadi itu masih manusia yang mencoba untuk menyimpulkan apakah ini rileks atau tidak. Itu sudah ada papernya. Nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi website saya di akvi.staff.ugm.ac. Itu di bagian karya ilmiah itu ada beberapa paper yang terkait dengan roadmap signal processing untuk bacaan Al-Quran. Oke, ini mengenai taskinul harf, dan ini hasil dari tasdidul harf. Nah, berikut ini hasil kinerja identifikasi taskinul dan tasdidul harf. Nah, ternyata akurasinya memang lebih dominan di tasdidul harf daripada taskinul harf. Presisinya juga gitu. Untuk true positive rate sama, sedangkan untuk false rate-nya itu tasdidul harf lebih rendah. Ya, saya kira ini sinkron ya, sinkron dengan hasil di sini. Nah, untuk validasi kita meminta bantuan guru ngaji gitu ya, Ustadz Mustaqim di sini untuk validasi. Jadi validasi pada bacaan huruf tasdidul harf dan tasdidul harf dilakukan dengan pilihan oleh profesional atau ahlinya. Dilakukan secara langsung dengan menggunakan hasil rekaman audio. Jadi mendengarkan hasil rekaman audio yang komputer itu kita bandingkan dengan hasil penilaian Ustadz. Nah, oke, sebentar. Jadi itu untuk membuat gambaran secara garis besar. Nah, kemudian kalau kita melihat agak lebih detail ciri MFCC, itu ternyata kita mendapatkan hal yang cukup menarik di sini. Untuk yang taskinul harf itu memiliki nilai akurasi dan presisi rendah pada huruf yang agak susah diucapkan, zo, yang memiliki makhraj huruf yang sama dengan huruf lain, yaitu zal.
Ya. Nah, grafik MFCC menunjukkan terdapat perbedaan yang tidak signifikan pada beberapa koefisien. Jadi kita bisa lihat ini kemiripan hasil MFCC yang sebelah sini adalah ZAL dengan TOC. Ya, jadi ini mirip ini. Ya, dua ini mirip. Nah, dari sini kan kita bisa melihat kalau dengan MFCC ini koefisien ya, maaf ini gambar plotnya adalah plot koefisien. Dan ini untuk taskinul harf. Ya, jadi seperti ini. Kemudian yang kedua, akurasi yang tertinggi justru pada short, kemudian sin dan to. Nah, huruf to itu ternyata memiliki makrot yang sama dengan huruf ta. Tetapi dari suara bacaan memiliki perbedaan yang sangat terlihat sehingga dibedakan. Jadi antara huruf to dan huruf ta. Nah, ini jadi pada grafik sebelah kiri di sini, ternyata hasil MFCC-nya walaupun makrotnya sama, tapi punya ciri yang berbeda, sehingga ini bisa dibedakan, analisisnya bisa lebih akurat. Kemudian untuk tasdidul harf, kita menemukan hal yang lain. Nah, ini untuk nilai akurasi presisi terendah untuk dot dan zo. Itu mirip kedua makrot. Ya. Dan itu menurut para ahli huruf yang paling susah dibaca dengan benar adalah huruf dot. Sehingga ini menjadikan bahasa Arab disebut sebagai bahasa dot. Karena hanya orang Arab yang fasih membacanya. Ini huruf dot dan zo. Kemiripannya ada di bagian sini. Nah, yang kedua, ini tasdidul harf ya. Akurasi tertinggi itu pada short masih sama, sin, ta, dan to. Huruf-huruf tersebut memiliki kesamaan makrot antara short dan sin, kemudian ta dengan to. Tapi ternyata secara ciri, seperti pada taskinul harf, cirinya memang ternyata tidak sama walaupun memiliki makrot yang sama. Jadi hal seperti ini ternyata memang kalau kita lihat menggunakan bantuan MFCC itu sangat useful ya untuk melihat. Jadi kalau di tempat kita seringkali kita diskusi atau analisis di bagian-bagian yang mungkin sebelum masuk ke klasifikasi ciri ataupun GST, penggunaan GST untuk klasifikasi atau untuk yang lain. Jadi kita coba untuk mendiskusikan hasil misalnya spektrumnya dulu atau MFCC-nya dulu. Ya, seperti seismik gitu ya. Seismik tektonik itu, tektonik untuk gempa bumi, itu sebelum terjadinya gempa bumi itu ada yang namanya S wave maupun P wave. Jadi primary wave maupun secondary wave. Nah, itu yang muncul justru malah S wave dulu. Ya, seperti kayak trigger ya, orang itu men-trigger gitu ya. Itu baru nanti primary wave-nya. Jadi S wave itu atau prekursornya itu muncul sebelum getaran gempa bumi itu sendiri. Itu tektonik. Kalau untuk vulkanik tetap ada, cuma memangnya berbeda. Nah, sebenarnya gini, Bapak Ibu sekalian. Dalam dunia signal processing itu kan ada proses yang disebut sebagai konvolusi gitu ya. Konvolusi itu antara dua. Jadi output ataupun luaran dari konvolusi itu adalah hasil konvolusi dari sumber sinyal dengan media. Itu yang ada dalam dunia kita, dalam dunia penelitian kita, kerjasama dengan teman-teman yang ada di geofisik, itu jadi misalnya seismometer. Seismometer itu adalah hasil output
atau hasil pengukuran, misalnya seismometer yang kita taruh di Gunung Merapi, hasil konvolusi antara sumber sinyal, yaitu gerakan lava di dalam Gunung Merapi, ya, konvolusi antara itu dengan media, ya morfologi atau struktur geologi dari Gunung Merapi itu. Nah, itu secara alam kita nggak mungkin mendapatkan sinyal ataupun persamaan dari lava itu bagaimana, kemudian medium morfologi atau geologi dari gunungnya itu bagaimana. Yang kita dapatkan hanyalah output-nya. Sehingga di dalam dunia signal processing juga ada yang disebut sebagai proses yang dibalik dari konvolusi. Misalnya kita ingin tahu sinyal aslinya, maka kita lakukan dekonvolusi. Karena kita nggak tahu mediumnya, maka kita sebut sebagai blind deconvolution. Nah, itu ceritanya semua bolak-balik di situ. Nah, karena itu mentok mungkin ya. Sekarang kita mencoba untuk mendekati atau approaching Gunung Merapi itu manusia. Sehingga masih bisa kita dekati menggunakan machine learning untuk, nah itu berarti kan supervise itu ya. Ini juga sebenarnya yang kita lakukan itu adalah pengujiannya itu ya supervise. Jadi ciri khas itu kita tahu makrosnya dengan JSTPP gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi gambarannya seperti itu. Dalam signal processing itu banyak melibatkan konvolusi. Nah, ini adalah bentuk dari grafik MFCC Taskinulhar semakin bagus dengan koefisien 32 tadi. Ya, jadi seperti ini dengan 32. Lebih banyak karena setiap koefisien MFCC lebih banyak sehingga sistem mudah mengenali perbedaan antara bacaan benar dan salah. Artinya lebih akurat. Sedangkan nilai koefisien 12 itu terlihat sedikit yang memiliki nilai yang berlawanan pada nilai. Jadi ini naik, ini turun gitu ya. Pada nilai koefisien huruf benar dan huruf salah. Sehingga sistem sulit membedakan bacaan benar dan bacaan salah. Itu analisisnya. Memang untuk mahasiswa skripsi pembahasan mengapa bisa begini, mengapa bisa begitu, dikaitkan dengan dasar teori, itu juga harus ungkap. Ini tadi yang Taskinulhar, yang Tasdidulhar juga sama. Semakin banyak koefisiennya, semakin kurang. Nah, ini adalah sebentar. Demo menggunakan Google Colab. Ini datasetnya sudah kita siapkan di Google Drive gitu ya.
Kemudian kita gunakan Google Colab untuk menjalankan program pelatihan. Ini listing programnya ya. Saya coba untuk menunjukkan proses pelatihannya. Ini cukup lama ini karena memang saya minta untuk direkam sekalian fungsi pada saat trainingnya juga cukup lama ini. Durasi videonya itu sampai 8 menit ini kalau yang ini. Nanti ada proses pelatihan. Nah ini ya. Ini hasilnya. Nah, ini kan. Ini do something untuk proses pelatihannya sampai nanti akurasinya mencapai tertentu. Jadi akurasinya naik turun ini. Ini hasilnya. Masih jalan ini. Walaupun memang sudah dijalankan lagi. Nah, kemudian yang berikutnya proses penilaian. Ini untuk setiap huruf ya. Jadi Bapak Ibu kalau tidak mau repot bisa pakai Google Colab ya untuk belajar ataupun untuk mendukung penelitian yang terkait dengan kecerdasan artifisial. Oh iya, ini sudah dijalankan. Termasuk data sinyal, kemudian MFCC dan seterusnya itu ada. Nah, ini sinyalnya diplot memang. Kemudian ini hasil angka dari koefisien MFCC dan seterusnya. Baik, jadi
kesimpulan ini Bapak Ibu sekalian, jadi seperti yang sudah ada di tabel sebelumnya ya, akurasinya ini di bawah ini bisa Bapak Ibu baca 4 dan 5 ini. Kemudian sistemnya sendiri 1, 2 ini sebenarnya bukan kesimpulan ya, ini sudah kita koreksi kemarin. 1, 2, 3 ini adalah spesifikasi dari sistemnya itu sendiri. Kesimpulannya adalah 4 dan 5 ini sendiri. Jadi intinya apa? Atau intinya adalah bahwa kita bisa menggunakan atau mengimplementasikan kecerdasan artifisial untuk membantu kita dalam suatu aplikasi. Hanya saran gitu ya. Huruf hijaiyah yang kita gunakan memang tidak semuanya. Hanya kita bagi 3 itu dan yang mudah diucapkan. Nah, baik Bapak Ibu, jadi gambaran singkatnya yang bisa saya sampaikan, saya share pada siang hari ini, 8 Mei 2021, itu adalah seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi ada beberapa tambahan atau ada beberapa informasi yang tadi sempat saya berikan terkait dengan akselerator juga di bagian awal sudah saya sampaikan. Mohon maaf karena batuk saya belum 100%, jadi ada beberapa hal yang mungkin kurang nyaman dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mas Octav. Baik, terima kasih Pak Akfi terkait share-nya mengenai signal processing dan penerapannya di beberapa bidang seperti di deteksi makhraj huruf ya dari bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Baik. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada pertanyaan kepada Pak Akfi, boleh ditanyakan melalui public chat atau mic-nya. Sambil menunggu, sedikit Pak Akfi, saya ingin coba tanya terkait dengan akselerator, Pak. Nah, jadi tadi kan sudah disinggung akselerator ini bisa menjalankan komputasi yang cepat ya di sini. Nah, tapi tantangan adalah kalau saya melihatnya untuk menjalankan model-model seperti deep learning gitu kan. Nah, ini di mana layernya itu kan cukup dalam, Pak Akfi. Ini kira-kira bagaimana mengakalinya dan akselerator itu harus kita define satu persatu ya, misalnya perkalian matriksnya atau penjumlahan dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana agar bisa model-model yang kompleks ini bisa masuk ke dalam akselerator? Ya, terima kasih Mas Octav. Jadi pada dasarnya adalah ada yang bisa kita implementasikan semua atau seluruh algoritma, tapi pada dasarnya ketika kita membuat akselerator itu harus kita lihat di bagian algoritma manakah yang membutuhkan komputasi lebih cepat. Misalnya begini, jadi kalau misalnya di algoritma itu ada 3 bagian, nah kita bisa melihat ABC itu mungkin ada 1 atau 2 bagian yang memang sangat membutuhkan komputasi yang lebih kompleks, sedemikian hingga gitu ya, sedemikian hingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perhitungan atau komputasi. Nah, bagian itu yang kita ambil aja untuk kita jadikan. Nah, saya bisa cerita sedikit bahwa perkembangan FPGA untuk sekarang ini sudah
sampai ke SoC atau sistem on chip. Sehingga kalau kita menggunakan konsep sistem on itu berarti di dalam FPGA itu ada dua. Satu itu prosesor, dan yang satunya itu adalah akselerator atau FPGA itu sendiri. Nah, sebagai contoh misalnya yang kita 1-2 tahun yang lalu, sekarang kita masih tetap terus menjalankan atau running beberapa eksperimen, itu adalah menggunakan high level synthesis untuk JST backpropagation. Nah, itu di bagian algoritmanya kita tulis saja dalam bahasa C seperti biasa. Kemudian itu nantinya di JST-BB-nya itu kita harus sudah strict ya, sudah strict artinya karena ini perangkat keras, jumlah inputnya berapa, jumlah hidden layer-nya berapa, jumlah output layer-nya berapa harus sudah jelas, tidak bisa sifatnya parametrik ataupun variabel. Termasuk pengulangan-pengulangan itu pun juga untuk implementasi perangkat keras itu harus sudah eksak. Nah, itu kita masuk kebetulan itu untuk kasus namanya nilai ujian sekolah gitu ya, dari dulu yang pernah dikerjakan oleh mahasiswa S1 waktu itu, kemudian S2 bimbingan dengan saya, tak minta untuk mengerjakan itu, jadi semuanya sudah pasti itu kita buat. Nah, itu akan menghasilkan akselerator. Nah, kalau menggunakan high level synthesis, pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mas Uktah misalnya untuk matrix dan sebagainya, sudah itu urusan si compilernya maksudnya, ya, atau si sintesisnya. Kita nggak perlu mikir, Mas Uktah. Jadi kita itu nggak perlu effort yang lebih untuk membuat atau untuk mengimplementasikan perkalian matriks misalnya dengan bahasa perangkat keras. Nah, kesulitan memang atau tingkat kesulitannya itu adalah bagaimana kita menuliskan perkalian matriks dalam bahasa perangkat keras. Nah, kalau kita nggak punya background bahasa perangkat keras, maka yang solusi HLS atau high level synthesis ini menjadi satu-satunya alternatif yang menarik. Sehingga kalau saya nulis matriks dengan algoritma seperti ini ya, seperti bahasa biasa, ya nanti biarkan si compiler atau si sintesis akan melakukan perubahan itu ya. Jadi sintesis itu kalau di high level itu mengubah bahasa C atau sistem C atau C++ menjadi bahasa perangkat keras. Nah, dari bahasa perangkat keras ini baru kemudian disintesis untuk implementasi perangkat kerasnya itu sendiri. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah menjumpai orang bikin implementasi JST-BB itu menggunakan bahasa perangkat keras. Jadi dia bikin modul. Jadi modul yang untuk matriks sendiri, modul yang itu sendiri. Nah, persoalannya itu adalah ketika semuanya digabung, ada perkalian matriks, ada yang non matriks, atau macam-macam, itu chipnya itu cukup enggak? Jadi persoalannya itu chipnya yang kita gunakan itu cukup enggak? Kalau yang contoh kedua, contoh pertama kan memang kita bikin menggunakan sistem on chip. Jadi akseleratornya itu ada, kemudian yang kita program ketika implementasi itu adalah si prosesor ARM-nya, karena dia menggunakan ARM. Ya, prosesor ARM-nya kita program biasa pakai C, tapi datanya kita lempar ke akselerator. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita ambil lagi untuk diproses lebih lanjut. Jadi, itu kalau yang solusi yang pertama tadi yang saya katakan menggunakan high level synthesis. Kalau solusi yang kedua, itu memang kita bikin sendiri itu, sampai bagaimana antar muka dengan komputernya, bikin UART-nya. Nah, itu kan berarti kalau kita bikin UART modulnya di perangkat keras, itu kan ada kemungkinan nantinya akselerator kita itu tidak cukup dengan seri chip FPGA yang kita gunakan. Sehingga kita butuh menggunakan seri FPGA yang mungkin lebih tinggi, yang jumlah resource-nya banyak. Itu solusinya, cuman memang menjadi biaya ataupun ongkos gitu. Jadi kalau kita cerita pembuatan akselerator itu dari paper, dari penelitian, dari buku-buku yang manual yang ada itu memang
ada 2 aliran gitu ya. Jadi yang semua agamanya itu masih cukup bisa diimplementasikan atau memang dicari bagian yang butuh kecepatan gitu ya. Satu contoh aja kalau kita habis ini atau nanti sambil jalan melihat websitenya Xilinx itu ya, produsen FPGA itu sudah implementasi algoritma sampai computer vision. Jadi akselerasi untuk computer vision. Nah, yang perlu kita ketahui kalau kita mengunjungi websitenya, selain mereka memproduksi hardware, ternyata mereka itu juga memproduksi software. Jadi clock gitu ya, software. Nah, softwarenya itu namanya kalau sekarang dulu namanya Vivado gitu ya. Sekarang namanya Vitis gitu ya. Nah, sekarang banyak mereka yang berkecimpung di kecerdasan artifisial itu menggunakan software Vitis itu. Jadi sudah ada modul-modul bawaan di software itu yang memang banyak untuk kecerdasan artifisial. Nah, saya sendiri memang belum mencoba, tapi saya sudah membaca beberapa paper dan melihat tutorialnya di YouTube gitu ya untuk Vitis, karena kita masih pakai Vivado. Vivado itu juga ada 3 software, ya, mulai dari perancangan sampai SDK-nya itu, perancangan, implementasi, dan software development-nya itu. Nah, dengan Vitis itu kita hanya ngambil library-library gitu ya. Jadi kayak Arduino gitu ya, mirip dengan Arduino, yang khusus untuk kecerdasan artifisial. Dan kalau kita menggunakan FPGA tipe ini misalnya, itu maka library-nya ya menyesuaikan ukurannya maupun misalnya kalau itu JSTBB jumlah layer-layernya gitu. Sehingga sangat terbantu. Kalau enggak, ketika kita merancang jangan-jangan tidak cukup di chip atau IC-nya. Jadi sekarang untuk perkembangan terakhir yang saya ikuti, sudah ada software dan hardware yang saling mendukung. Jadi sekarang lebih mudah. Kalau zaman saya dulu, waktu awal-awal FPGA itu memang sangat susah gitu ya. Artinya kita harus punya effort gitu ya. Pembimbing saya Prof. Eko Istianto, S3-nya di Inggris itu, dia bikin yang sekarang namanya HLS itu. Dia bikin compiler bagaimana mengubah statement di dalam bahasa C itu atau algoritma dalam bahasa C menjadi bahasa perangkat keras. Karena memang untuk entry point di akselerator ini atau FPGA di sini itu adalah berangkat dari perangkat keras, gitu ya. Oke, gitu Mas Oktaf gambarannya. Baik, terima kasih Pak Akvi. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Oktaf, saya bertanya boleh? Ya, silakan Bu Siti. Iya. Alhamdulillah ya, dengan ini materi ini saya bertambah wawasan gitu ya, karena saya masih baru memulai merangkak gitu ya untuk AI, walaupun bidang IT juga gitu. Jadi gini, saya baru masuk, jadi mungkin apa yang tertinggal apa enggak gitu ya materi yang sebelumnya. Ada nggak perbedaan untuk speech recognition ini? Karena kan ini suara gitu ya, mengenai apa makhrajul huruf gitu, keluarnya huruf dengan tepat bunyinya. Mungkin juga bisa menggantikan kalau secara online bisa dipakai oleh secara umum ya. Tapi bisa membedakan antara suara perempuan dan laki ya. Maksudnya suara itu kan berarti membedakan suara perempuan dan laki juga gitu. Dibahas nggak ya Pak? Maksudnya dalam kajian ini tadi ada nggak disinggung tentang membedakan suara keluar hurufnya dari suara perempuan dengan suara laki. Jadi nanti dia mengecam ini laki, ini suara perempuan gitu, dengan intonasi yang apa betul apa enggak gitu. Makasih.
kasih Pak. Oke. Kalau yang kita kerjakan tadi hanya data-data suara pria, Bu Siti. Jadi, tapi pada dasarnya saya yakin bahwa untuk membedakan suara perempuan dan suara pria itu tetap masih dimungkinkan. Jadi, karena memang secara apa yang kita dengar itu ada perbedaan antara suara pria dan suara wanita. Itu dari apa yang kita dengar melalui bisa memberikan suara pria dan wanita itu karena memang otak kita sudah dilatih sejak kecil secara mungkin unsupervised gitu, karena memang tidak pernah ada pelajaran setahu saya itu di TK atau SD membedakan suara wanita dan pria, tapi kita bisa tahu paling tidak, oh ini suara ibu saya, ini suara bapak saya, ini kakak saya perempuan, kakak saya cowok, dan seterusnya. Jadi dari situ kemudian proses learning yang kita lakukan itu bisa kita lakukan juga menggunakan komputer. Intinya seperti itu. Nah, yang penting adalah kita harus mendapatkan ciri ataupun spesifikasi yang membedakan antara suara pria dan suara wanita itu ya. Itu yang penting. Nah, itu kemudian kita masukkan ke dalam sistem kecerdasan artifisial, mungkin dengan CST atau semacam itu. Nanti kemudian kita bisa menguji. Kita masukkan ke dalam komputer itu sembarang suara, pria atau wanita. Nah, nanti komputer akan bisa langsung memberikan kesimpulan, oh ini suara wanita, suara pria. Dan tentu saja ada akurasinya. Kalau suara berarti komputer itu akan bisa membedakan ya secara sempurna suara pria dan wanita. Demikian juga dulu ada mahasiswa saya S3 itu yang mencoba untuk men-tracking histori berdasarkan, jadi yang wanita sendiri, yang pria sendiri berdasarkan usia. Jadi itu untuk forensik ya, audio forensik. Nantinya itu audio forensik. Tapi yang dia kerjakan melakukan tracking itu ya, itu juga menggunakan CST. Itu suara pada saat umur berapa dan seterusnya, ada ringnya itu ya. Saya sudah agak lupa karena sudah cukup lama dia selesai dokternya. Tapi pada dasarnya kita pun juga bisa membedakan gitu ya. Oh, ini rekaman suaranya siapa ini? Mungkin kalau anak-anak ini lebih jelas gitu ya misalnya. Karena itu anak kita, jadi hampir setiap hari kita berinteraksi mulai dari kecil sampai dewasa, sampai menikah dan seterusnya. Jadi kita tahu, oh ini kita punya rekaman gitu, audio, anak-anak kita bisa tahu ini si A, ini si B. Gitu. Nah itu juga kemudian bisa kita masukkan ke dalam komputer. Kasusnya sama dengan membedakan. Nah kalau untuk audio forensik itu kan bisa kita tracking sekian tahun ya, ke belakang misalnya, atau ini suara siapa, atau ini apa namanya, ucapan dari siapa gitu ya, mungkin mengalami perubahan apa namanya, karakteristik suara, tapi ada sama itu yang dilakukan mahasiswa S3 saya sudah selesai itu ya. Nah, saya kira kalau untuk apa namanya tutorialnya, saya kira Bu Siti bisa googling gitu ya di YouTube maupun di internet. Begitu Mas. Iya Pak. Bu Siti. Makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu Siti pertanyaannya. Sedikit Pak Akvi, ini ada yang sedikit share. Oh, ini dari Pak Johannes. Ada akselerator yang sudah dikembangkan oleh Google. Iya, memang. Modelnya. Iya betul itu Pak Jo. Terima kasih. Itu memang ada sudah mulai bermunculan
apa namanya, layanan-layanan untuk mendukung implementasi neural network ya. Misalnya menggunakan TensorFlow gitu ya, keras dan lain sebagainya, itu untuk implementasi ke FPGA malah bisa langsung generate HDL-nya, hardware description, karena hardware description language atau bahasa perangkat keras itu ada Verilog, ada VHDL gitu. Itu saya juga pernah di mana, bukan di anu ya, di GitHub, masa ketemunya dulu di GitHub. Jadi ini di Google ada contoh akselerator ASIC yang dikembangkan Google untuk neural network, namanya Tensor Processing ini ya, Processing Unit. Terus ini ada Mas Jainal Arifin tanya, pada saat running di Google Colab butuh waktu berapa? Tergantung koneksi ya. Jadi pada saat saya ngawasi mahasiswa saya yang jalanin di Google Colab itu tergantung koneksi internet juga itu. Jadi karena ketika kita running itu yang runningnya itu kan hanya di servernya sana gitu loh. Sehingga hasilnya yang diberikan lagi itu kan tergantung dari koneksi internet kita. Tapi pada dasarnya masih bisa kita masih bisa kita toleransi untuk proses-prosesnya seperti yang ada di video slide tadi saya. Begitu, ini sekalian menjawab yang ada di chat Mas Softan. Ya, mungkin tergantung kompleksitas model. Iya, betul. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir Pak Akvi. Nah, sekarang sudah banyak beberapa. Oh, ini ada pertanyaan Pak. Nanti sebelum dari saya ini dulu ya Pak ya, pertanyaan dari Pak. Untuk pemrosesan citra ini sudah banyak akselerator perangkat keras yang ada di pasaran, tapi akselerator yang khusus mungkin pengolahan sinyal ini sepertinya belum banyak. Seperti itu mungkin ada tanggapan mungkin Pak Akvi, dan juga diprosesnya secara paralel. Ini mungkin menggunakan parallel computation ya, MPI. Ya, sangat bisa memang. Ya. Jadi betul, itu memang sudah dijual, kayak Intel itu menjual akselerator tapi lebih umum ya. Jadi kalau mau untuk suara, mau untuk image bisa. Saya agak lupa namanya, tapi nanti Anda bisa Pak Bagas gitu ya, atau Mas Bagas di sini bisa search di Google gitu ya. Itu yang akselerator. Jadi mereka sudah bikin akselerator yang dijual gitu ya. Jadi kita nggak perlu jadi kita tinggal pakai aja gitu ya. Intel ada itu di Surabaya ada yang jual itu. Ya di Jiwer itu ya. Itu kemarin harganya 1 juta. Bentuknya seperti flash disk. Jadi kita colokin ke komputer, kemudian ada program software yang nantinya akan mengirimkan atau untuk memanfaatkan modul-modul akselerator yang ada di USB device itu tadi. Ya bentuknya seperti USB device. Nah, itu ada namanya itu. Sebentar. Saya kemarin sempat. Compute stick bukan Pak? Ya, itu nama secara umum, compute stick itu. Sebentar. Itu saya kemarin dapat infonya malah di mana, di Talkback gitu ya. Nah, ini ada namanya Neural Compute Stick, betul. Ya. Intel Neural Compute Stick 1.491.000. Movidius. Ya, Movidius Myriad. Intel Neural Compute Stick. Itu yang versi 2 itu ya. Versi 2 atau disebut sebagai Movidius. Itu saya sudah tulis di chat. Itu bisa itu. Itu untuk macam-macam. Terus kemarin juga saya tim drone kita itu karena
menggunakan computer vision, kemudian pakai Raspberry, juga menggunakan akselerator. Ya, itu beli semua itu ya, karena memang di web kita itu ada yang mengembangkan, ada yang menggunakan gitu, yang menggunakan ya karena apa namanya urgensi, jadi beli jadi gitu ya. Sedangkan yang mengembangkan di tempat kita itu ya kita tetap melakukan pengembangan. Nah memang topik pengembangan di bidang hal yang serupa seperti ini akselerator adalah bagaimana kita itu mengolah algoritma itu sedemikian hingga bisa cocok untuk perangkat keras. Nah itu effortnya di situ. Jadi memang tidak mudah, tapi tetap kita, dan alhamdulillah beberapa sudah berhasil kita lakukan gitu ya. Nah itu jadi jadi pertanyaan dari Mas Bagas tadi. Tidak ada masalah ini kalau untuk akselerator perangkat keras Citra memang udah ada gitu ya. Yang lainnya ada, kita bisa menggunakan yang Intel Neural Compute Stack 2 atau Movidius itu ya. Itu bisa kita pakai. Itu nggak nyampe 1,5 juta itu ya, di Surabaya sudah ada yang jual gitu. Begitu Mas Okta. Baik, terima kasih Pak Akvi. Terakhir mungkin Pak, terkait dengan state of the art dari bidang signal processing, mungkin bisa diceritakan sejauh apa saat ini? Dari ya, terima kasih. Kalau untuk state of the art signal processing ini masih justru tren sekarang itu menggabung-gabungkan gitu ya, mengkombinasikan yang terakhir adalah machine learning dengan signal processing itu sendiri. Jadi seperti yang tadi di awal, seismic sekarang sudah menggabungkan machine learning untuk melakukan klasifikasi maupun prediksi. Nah, saya sendiri itu produk model dari S3 saya dulu, itu kita pakai untuk prediksi saham tanpa menggunakan JST, ternyata bisa. Nah, semakin ke sini semakin kompleks, itu nanti kita rencanakan menggunakan JST untuk prediksi data saham misalnya kayak gitu. Jadi justru perkembangan saat ini, setahu saya signal processing sudah melibatkan machine learning gitu ya. Kemudian kalau algoritma saya kira tidak banyak perubahan ya, karena memang yang dipakai hanya itu filter, transformasi Fourier, dan lain sebagainya. Itu kalau untuk algoritmanya tidak banyak mengalami perkembangan ya, tapi justru malah digabungkan dengan ML itu yang sekarang menjadi tren untuk signal processing. Begitu Mas Okta. Baik, terima kasih Pak Akvi. Mungkin tadi jadi pertanyaan terakhir untuk sesi yang kedua pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Akvianto Eko Putra telah share kepada kita sama-sama terkait dengan signal processing dan juga beberapa case study, termasuk juga akselerator. Terima kasih Pak Akvi. Baik, Bapak Ibu sekalian,